Setiap kali makan, pria akan memilih hidangan yang paling mahal. Dia tinggal di kamar presidensial seharga 2 juta sehari. Dia memiliki akses eksklusif ke 48 ruang hiburan premium. Namun demikian, dia masih merasa bosan sepanjang hari. Karena hal-hal ini dia sudah bermain selama 1 tahun 3 bulan. Untuk tambah sedikit kegembiraan lagi, pria itu dengan berani mengenakan pakaian antariksa. Lalu buka pintu kapal pesiar. Sepatu elektromagnetik secara otomatis terpasang ke lantai. Dan sabuk pengaman kemudian disambungkan pada tempatnya. Pria itu berjalan selangkah demi selangkah ke tepi pesawat luar angkasa. Lalu dia memberikan seluruh tubuhnya lompat ke lautan bintang yang tak berujung. Ini pertama kalinya namanya muncul di luar angkasa. Lihat pada kegelapan yang tidak diketahui. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan menangis. Setelah melayang di luar angkasa selama 6 jam, pria itu akhirnya merasakan keberadaannya yang telah lama hilang. Saat dia melepas pakaian antariksa dan bersiap untuk pergi, dia tiba-tiba datang ke pintu kabin lagi dan letakkan tangannya di saklarnya. Dia adalah satu-satunya orang di pesawat luar angkasa raksasa itu. Dia tidak pernah memikirkan kesepian memang bisa membuat seseorang menjadi gila. 1 tahun yang lalu, pesawat luar angkasa imigrasi dengan 5.000 penumpang ini sedang menuju tanah air baru umat manusia. Dengan kecepatan hanya setengah kecepatan cahaya, yang sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Penumpangnya akan tidur di kabin, tidur selama 120 tahun. Namun saat pesawat luar angkasa itu melewati sabuk asteroid, ia terkena dampak meteor. Meskipun pelat pelindungnya menghalangi sebagian besar tabrakan, namun ada meteorit yang lebih besar menembus pelat pelindung itu dan menabrak langsung ke inti pusat. Sistem secara otomatis memperbaiki bagian jadi rusak. Namun penumpang di kabin tidur bernomor 1498 itu tak sengaja terbangun. Di bawah bimbingan program, Jim perlahan terbangun dari tidur nyenyaknya. Dia kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian dengan hati-hati, untuk bersiap bertemu penumpang lain. Tapi ketika dia mengikuti instruksi, pergi ke kelas dan nonton pengenalan tentang planet-planet penjajah. Tapi dia mengetahuinya, di ruangan besar ini hanya ada dia sendiri. Jim dengan cepat berlari ke aula tengah pesawat luar angkasa. Tapi tidak ada seorang pun di sana juga. Dia sadar ada yang tidak beres dengan situasinya. Jadi dia pergi ke jembatan untuk mencari kapten untuk memahami situasinya. Tapi pintu ke sana tertutup. Dan Jim tidak bisa membuka pintu tanpa izin. Melihat tidak ada harapan orang yang selamat, dia segera pergi ke observatorium untuk menanyakan kecerdasan buatan. Jika tidak bertanya, tidak akan dia tahu. Pesawat luar angkasa ini memiliki sisa waktu 90 tahun lagi untuk sampai tempat tujuannya. Jim sangat ketakutan sehingga dia segera menghubungi perusahaan impor CU. Namun butuh waktu 19 tahun agar berita bisa dikirim kembali ke bumi. Sampai dia menerima balasan. Itu adalah cerita 55 tahun kemudian. Melihat hal tersebut, Jim langsung merasa tercengang. Dia berjalan-jalan di pesawat luar angkasa, coba untuk memahami situasinya saat ini. Saat ini, dia tiba-tiba melihat seseorang di bar. Jim dengan senang hati pergi untuk melihat. Baru tahu itu robot. Setelah minum beberapa gelas anggur, Jim memutuskan untuk menerima kenyataan. Hari-hari berikutnya, dia mulai berusaha memperbaiki rumahnya yang tidak berfungsi. Namun, kenyataan ada di depan matanya. Jika gudang yang tidak aktif, itu hanyalah sebuah wadah. Tidak ada cara untuk membantunya kembali ke hibernasi. Sangat cepat 8 bulan telah berlalu. Perasaan segar awal telah hilang. Jim benar-benar depresi. Kesendirian membuatnya gila. Dia bahkan ingin melemparkan dirinya ke udara untuk mengakhiri rasa sakit mental ini. Jim berdiri dari tanah. Tiba-tiba dia tertarik pada wanita di kabin tidur. Namanya Laura.
Dia adalah seorang penulis di New York City. Setelah memeriksa informasinya, Jim menganggap Laura sebagai rekan spiritualnya. Seperti itu, dia mendapat ide yang berani. Jika dia bangunkan Laura juga, apakah dia tidak lagi akan menderita seperti ini? Setelah perjuangan mental yang sengit, Jim telah memindahkan kotak peralatannya keluar. Dia membuka ruang hibernasi dan letakkan chip itu di sana. Kemudian, gunakan obeng untuk menyodoknya dengan lembut. Kabin tidur langsung mengalami korsleting, dan secara otomatis membangunkan penumpang wanita di dalam. Melihat Laura perlahan duduk, Jim dengan cepat mengemasi barang-barangnya, kembali ke kamarnya. Setelah Laura bangun, Jim berpura-pura menjadi korban lagi, dan beritahu dia situasi saat ini. Saat mengetahui masih ada 89 tahun lagi, emosi Laura langsung kehilangan kendali. Tetapi, bagaimanapun, Laura adalah orang yang berpendidikan. Hanya butuh 1 hari baginya untuk mendapatkan kembali kewarasan. Dia mulai membuat rencana latihan secara ilmiah, untuk memastikan dia akan hidup lebih lama. Dia juga coba menunggu sampai semua orang bangun. Hari-hari berikutnya, mereka mulai memahami satu sama lain. Tinggal sendirian di pesawat luar angkasa yang besar gitu bisa menjadi siksaan. Tapi jika pasangan heteroseksual tinggal di sini, mereka dapat melakukan banyak hal. Saat mereka menghabiskan banyak waktu bersama, mereka akan jatuh cinta seiring berjalannya waktu. Pada sekali lakukan perjalanan luar angkasa bersama, keduanya akhirnya mengonfirmasi hubungan mereka. Tetapi, akan tiba suatu hari di mana kertas tidak dapat menahan api. Setelah setahun berpacaran, Jim bersiap untuk melamarnya. Saat bartender sedang mengobrol dengan Laura, Laura mengira tidak ada rahasia antara dia dan Jim. Tapi kata pelayan itu, awalnya Jim membutuhkan waktu beberapa bulan untuk memutuskan membangunkannya dari hibernasi. Dengarkan di sini. Laura langsung merasa pusing. Rasa bahagia dan penderitaan yang dia bayangkan ternyata merupakan penipuan yang direncanakan dengan cermat. Hari berikutnya, keduanya bertemu saat makan. Bisakah kita bicara? Malam itu, dalam mimpi itu Jim membuka matanya. Dia melihat Laura menatapnya dari kepala tempat tidur. Sehari setelah itu, pada hari-hari berikutnya, Jim mencoba segala cara untuk mencari pengampunan. Tapi semua yang dia lakukan tidak ada bedanya dengan pembunuhan. Pada saat yang sama, pesawat luar angkasa juga mulai mengalami masalah satu demi satu. Keduanya terhenti selama beberapa bulan. Hingga satu hari, suara seorang pria terdengar di walkie-talkie. Mereka segera berlari menuju aula tengah. Mereka menemukan kaptennya juga telah terbangun. Gunakan kekuatan kapten. Ketiganya mulai mencari penyebab kejadian tersebut. Dan sang kapten perlahan-lahan mengerti situasi keduanya saat ini. Laura pergi ke arah kapten untuk mengeluh. Tapi kapten tidak berkata apa-apa, karena dia sangat memahami perasaan antara keduanya. Itu pembunuhan. Kamu benar, Laura. Tapi orang-orang tenggelam selalu berusaha menarik orang lain ke dalam air. Pendekatan ini salah. Tapi dia juga akan tenggelam. Kesalahan pesawat luar angkasa susah untuk ditemukan. Ketiganya hanya bisa kembali untuk beristirahat. Namun saat mereka tertidur lelap, pesawat luar angkasa itu tiba-tiba mengalami masalah yang lebih serius. Wanita itu berenang di kolam renang. Gravitasi buatan pesawat luar angkasa itu tiba-tiba berhenti bekerja. Air di danau berangsur-angsur naik. Membentuk bola air, dia tersapu ke tengah. Wanita itu menggunakan seluruh kekuatannya. Akhirnya kepalanya bisa keluar.
namun segera didorong kembali. Kali ini tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Juga tidak mungkin untuk bergerak di dalam air. Pada akhirnya, dia menyerah dan pingsan di dalam air. Beruntung kejadian itu hanya berlangsung beberapa menit. Saat gravitasi buatan bekerja kembali, dia akhirnya keluar dari air. Sangat cepat. Mereka bertiga bertemu di meja konsol. Berdasarkan data yang disediakan sistem, kerusakan pesawat ruang angkasa meningkat pesat. Tidak bisa digunakan dalam waktu lama. Hal ini akan melemahkan sistem pendukung kehidupan dasar. Akhirnya kapal itu akan hancur dan semua orang akan mati. Ketiganya berencana berpisah untuk mencari penyebab masalahnya. Kemudian sang kapten tiba-tiba jatuh ke tanah. Setelah didiagnosis di kabin medis, dia memiliki 612 penyakit di sekujur tubuhnya. Itu karena terbangun secara tidak sengaja dari ruang hibernasi, menyebabkan banyak organ dalam tubuh melemah secara bertahap. Kapten tidak punya banyak waktu lagi. Sebelum mati, dia memberikan kekuatan di tangannya kepada mereka berdua. Kehidupan 5.000 penumpang di tangan mereka. Kemudian, keduanya mulai memeriksa setiap kabin dengan cepat. Saat memeriksa ruang mesin lagi, dia menemukan bahwa pintu di sini macet. Jim hanya bisa mencoba membukanya. Peringatan pintu ruang tekanan terkunci. Peringatan tingkat oksigen turun ke tingkat berbahaya. Pada saat kritis, Jim mendapat ide. Dia melemparkan tablet itu. Biarkan Laura menutup lubang di lantai. Ikuti lubang di lantai. Keduanya dengan cepat menemukan penyebab masalahnya. Meteorit tersebut menembus papan sirkuit kendali reaktor, menyebabkan tekanan reaktor meningkat. Itu akan kelebihan beban dan akan meledak. Jim segera menggantinya dengan suku cadang baru. Namun saat restart sistem, dia menemukan bahwa itu tidak dibuang udara keluar dengan benar. Sebelum reaktornya meledak, dia hanya punya satu pilihan, melepaskan gas secara manual. Jim menggunakan palka sebagai perisai, masuk dalam pipa knalpot di luar pesawat ruang angkasa. Namun situasinya lebih buruk dari perkiraan. Katup buang hanya bisa dibuka secara manual. Ini berarti dia harus tinggal di sini untuk menahan suhu reaktor yang tinggi. Hadapan kata meyakinkan dari Jim yang berulang kali. Laura menarik saklar knalpot. Reaktor berhasil dihidupkan kembali. Tapi Jim juga terlempar keluar dari pipa dan terbang menuju ekor roket. Melihat jarak semakin dekat, Jim melemparkan palka di tangannya dan manfaatkan reaksi tersebut untuk berbelok dengan sukses. Tapi pakaian antariksanya rusak parah. Sebelum oksigen bocor keluar, dia dengan tulus meminta maaf kepada Laura. Sangat cepat, Laura bergegas keluar dari pesawat luar angkasa. Aku datang untuk menyelamatkanmu, Jim. Melihat Jim hendak terbang keluar angkasa, pada saat kritis, Laura meraih sabuk pengaman di tubuhnya dan berhasil membawa Jim kembali ke pesawat luar angkasa. Namun, setelah diagnosis medis, Jim dipastikan meninggal. Pembedahan diperlukan. Persetujuan pengawasan medis juga diperlukan. Pada saat ini, lengan kapten memainkan peran penting. Laura menggunakan kekuatannya, aktifkan semua cara perawatan, akhirnya menyelamatkan Jim. Setelah mengalami momen hidup dan mati, keduanya akhirnya berbaikan kembali. Jim memeriksa instruksi distrik kesehatan, dan ternyata hal itu dapat membuat orang tertidur kembali. Tapi hanya ada satu perangkat. Setelah berpikir matang,